Kutukan ketiga. Para pelayat baru saja pulang satu persatu. Mereka bergantian menyalamiku. Wajah-wajah itu wajah penuh selidik. Wajah yang seolah-olah menampakkan keprihatinan yang menderu. Namun desas-desus tersebut bergema begitu kencang. Aku menyusut air mataku sembari mencoba menahan gejolak yang mengiris di dada. Kasihan sekali hati tidak tunduk pandang. Kutukan itu, tak mengapa perempuan cantik dia harus menerima kutukan itu. Sayang sekali. Desas-desus tersebut terbang terbawa angin, menggenapi sejumput peri yang bersemayam di dada. Rumah sudah mulai sepi. Pemakaman pun sudah selesai. Hanya ada beberapa anggota keluarga yang tertinggal untuk membantu membenahi segala keperluan. Kesedihan masih terasa begitu kental di sudut-sudut rumah, menyisakan aroma cendana yang menguar di udara. Kupandang warna inai di kuku tanganku. Warnanya begitu pekat, bertanda bahwa masih baru diusapkan hitungan hari. Merah pekat, belum memudar. Makanlah dulu, Kak Aina, kakak suamiku berkata. Sejak tadi malam, belum ada satu butir nasi pun yang masuk ke perutku. Hanya minum saja. Aku beringsut ke dapur. Perlahan, di pintu dapur sayapku dengar. Langkahku tertahan. Perempuan itu. Sejak awal, aku tidak pernah menuju pernikahan mereka. Aku tahu ini pasti akan terjadi. Perempuan itu pasti akan menimbulkan nasib buruk bagi anak lelakiku. Suara serak itu sengau di antara tangis yang tertahan. Itu suara mertua perempuanku. Aku mengenalinya. Semua sudah terjadi. Seandainya bisa, kita dapat mencegah semuanya kembali. Pesta baru saja selesai. Piring-piring belum ditata kembali. Pelaminan pun masih belum dibereskan. Namun, hari ini aroma melati berbaur dengan aroma cendana. Sungguh, mimpi rasanya tak akan secepat ini. Suara Jula Imai menimpali. Dia kakak mertua perempuanku. Aku berdehem. Kedua perempuan baya itu menoleh ke arahku. Dengan gegas segera aku berbalik arah menyimpan segenap perih yang menyusup perlahan. Sekilas dapat kutatap mertua perempuanku yang menatap didiku tajam. Tatapan itu sungguh tajam mengarah kepadaku.
tahu sejak awal perempuan itu tidak pernah menyukaiku. Dia sangat menentang pernikahan kami. Namun pada akhirnya aku dan suamiku menikah 2 hari yang lalu dan disusul dengan resepsi pada malam harinya. Aku memandang foto kami berdua. Aku dan Kak Udin. Senyum bahagia terpancar di wajah kami berdua. Senyum yang kemudian tandas seketika tadi pagi. Sebelum embun benar-benar menguap, Kak Udin yang baru saja selesai mandi tiba-tiba tersungkur memegang dada. Aku seketika berteriak histeris. Semua berlalu begitu cepat. Kak Udin kemudian pergi untuk selama-lamanya. Aku terpana. Inai di kuku masihlah merah pekat. Pelaminan belum juga dibereskan sempurna. Pernikahan kami hanya berumur 2 hari 2 malam saja. Dia terkena kutukan. Siapapun lelaki yang menikah dengannya akan menemui kematian. Setelah lelaki ketiga, baru kutukan itu akan lenyap. Kamu terlalu baik untuk dipilih menjadi lelaki ketiga itu, Udin. Lebih baik tinggalkan saja dia. Ibu dapat mengenali ciri kutukan itu pada dirinya. Itu semua hanya tahayul saja. Semua hanya mitos. Ibu tidak perlu khawatir. Saya mencintainya dan akan menikahinya. Semua akan baik-baik saja. Masih kuingat jelas ucapan Kak Udin saat memperkenalkanku kepada ibunya. Mataku memanas. Mungkin benar kata ibu mertuaku. Aku terkena kutukan. Suamiku yang pertama meninggal saat usia pernikahan kami baru 2 tahun. Dia kecelakaan sepulang dari bekerja. Setahun kemudian, aku menikah lagi dengan duda beranak 1. Namun, setahun menjelang, dia pun menemui ajalnya. Laki-laki tersebut menemui kematian dengan cara yang tragis. Dia terjatuh dari atap 2 lantai rumah kami ketika dia sedang membenarkan atap rumah yang bocor. Kedua suamiku terdahulu menemui kematiannya dengan cara mereka sendiri. Dan Kak Udin, suami ketigaku, kami baru 2 hari menikah. Kak Udin pergi meninggalkanku untuk selama-lamanya. Perempuan pembawa sial, perempuan yang dikutuk. Entah kenapa aku akhirnya harus menyetujui semuanya.
Kalau saja semuanya menuruti kata-kataku, tentu tidak akan kehilangan anak lelakiku. Suara ibu mertuaku kembali terdengar. Rumah cendana kembali menguar, merasuki indera penciumanku. Aroma ini begitu kuat. Ku tatap wajahku di cermin. Apa yang salah denganku? Hingga kutukan itu dialamatkan kepadaku. Wajahku begitu bersih tanpa celah. Hidungku bangir. Dan bibirku merah merona. Cantik. Lantas mengapa kata perempuan pembawa sial dan perempuan terkutuk harus disematkan kepadaku? Sudah Bu, sudah takdir Udin harus menerima nasib seperti ini. Tidak ada hubungannya dengan pernikahannya dengan Yati. Semua memang sudah berjalan sesuai takdirnya. Suara kakak iparku. Dia memang telah dikutuk, Aina. Perempuan itu telah menularkan kutukan itu kepada anak lelakiku. Anak lelakiku adalah korban ketiga dari tumbal yang diemban perempuan tersebut. Ibu sudahlah, tidak enak kedengaran tetangga. Biar saja, biar semua orang tahu. Sudah kukatakan bahwa perempuan itu terkena kutukan. Setiap lelaki yang dekat dengannya akan menemui kematiannya. Aroma kematian begitu kental tercium dari sosoknya. Pada akhirnya semua harus terjadi. Udin telah pergi meninggalkan kita semua. Semua karena perempuan itu. Aku mengeram. Suara ibu mertuaku begitu jelas terdengar hingga ke dalam kamar. Ku tatap cermin di depanku. Mataku semakin nyalang. Bagaimana mungkin dia dapat berkata seperti itu? Perkataan itu sangat menyayat hatiku. Aku baru saja kehilangan suamiku. Dan perkataan ibu mertuaku sungguh sangat menggarami hatiku. Kutukan itu, apa benar adanya? Suara mertuaku serasa mengiris indera pendengaranku. Suamiku terkena kutukan yang dibawa olehku. Kak Udin adalah tumbal ketiga dari kutukan itu. Pergi, perempuan itu pembawa sial. Dia telah menyelesaikan tugasnya dengan mengambil Udin sebagai tumbal ketiga. Pergi, tidak ada gunanya dia ada di sini. Aku terkesiap. Suara mertua perempuanku menggelegar. Ada yang semakin teriris pada hatiku. Aku bukan perempuan pembawa sial. Aku bukan pembawa kutukan pada setiap lelaki yang menikahiku. Aku mengeram, mataku nyalang. Suara mertua perempuanku semakin nyaring.
Kalau memang kutukan itu benar-benar ada padaku, maka Kak Udin bukan penerima kutukan yang terakhir. Aroma cendana kembali menguar kuat. Suara kakak begitu nyaring di atap rumah. Pekikan panjang Kak Aina yang berlari menyongsongku seiring dengan jajaran amis darah di tangan kananku. Ya, kutukan ketiga itu tidak pernah ada. Mereka telah salah menilai takdirku. Aku telah menggenakannya dengan tubuhku sendiri.